Sharing ke-33 dengan tema hanya yang terpeleset yang ada solusinya, bagian kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. 6 pedoman hidup baru setelah kita selamat di Matius 5 ayat 20-48 ini, walaupun memiliki sanksi batal selamat, namun Tuhan Yesus telah memberikan solusinya jika kita terpeleset sesudah kita berjuang menaatinya namun tidak sukses. Di video ke-32 telah kita bahas 3 butir pedoman hidup baru yang ke-1, kedua, dan ketiga. Sekarang mari kita bahas 3 butir pedoman hidup, yaitu sisanya, yaitu butir 4, 5, dan 6. Kita mulai dengan yang keempat. Matius 5:34. Jangan bersumpah. Jika ada orang yang menuduh kita akan sesuatu, maka untuk meresponnya, kita dilarang bersumpah. Mengapa dilarang? Karena bersumpah adalah produk iblis yang mau menyamai Allah yang Maha Tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Namun di Matius 5 ayat 34, Tuhan Yesus bersabda, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, baik demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja besar. Semuanya ini mengacu kepada kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Kemuliaan Allah. Ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau iblis. Jadi untuk masa yang telah lampau, di mana kita tidak tahu betapa seriusnya perbuatan bersumpah ini, bahwa kita telah duduk bersama dengan iblis. Imam besar Tuhan Yesus dapat turut mengerti ketidaktahuan kita. Namun sejak kita sekalian mendengar bahasan ini, tidak ada kata kita terpeleset bersumpah. Yang ada hanyalah sanksi batal selamat. Jadi mari kita tidak duduk-duduk bersama dengan iblis. Ini istilahnya Mbah. Jangan bersumpah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Cukup itu. Kita lanjut ke pedoman hidup yang kelima. Matius 5:39. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak ada istilah, tadi aku terpeleset melawan. Tidak ada. Sebab tidak melawan adalah isu yang kita gumuli di dalam doa. Setiap hari, setiap saat. Seperti Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Jadilah kehendakmu. Ya Bapak, jangan jadi kehendakmu. Maka ada solusi setelah melakukan pelanggaran ini? Tidak ada. Yang ada hanyalah solusi pencegahannya agar supaya kita mau dan mampu menaati perintah tidak melawan ini. Telah kita bahas di video yang ke-20. Silahkan buka YouTube, ketik sharing tulus kekristenan ke-20. Cara supaya kita tidak melawan. Selamat meneliti kebenaran yang Mbah sampaikan. Kita lanjut ke pedoman hidup yang ke-6, Matius 5:44. Kasihlah musuhmu.
Pedoman yang keenam ini adalah kelanjutan daripada pedoman yang kelima, yang sifatnya defensif atau bertahan, jangan melawan. Sedangkan pedoman yang keenam ini bersifat reaktif. Orang berbuat jahat kepada kita, kita bereaksi, mengasihi dia. Sukar, tetapi ada motivasi yang Tuhan Yesus berikan, yaitu masuk ke dalam kodrat Allah Bapa yang memberi sinar matahari dan hujan kepada orang yang baik. Allah Bapa memberi sinar matahari dan hujan kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. Kita tiru teladan beliau dengan mengasihi orang yang baik kepada kita dan juga mengasihi orang yang jahat kepada kita. Tidak ada istilah kita terpeleset melanggar perintah ini. Yang ada adalah kita mau atau tidak mau menjadi sama dengan Allah kita, Bapak kita, Abah kita, Ayah kita, Dedi kita, Papa kita. Mari kita menjadi sama dengan Bapa kita yang di sorga. Sampai di sini dulu, Mbah mohon undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan turun dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi semua para penonton video ini serta keluarganya. Jika berkenan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong para teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika sempat, berkomentarlah. Dan dahsyat, koreksi Mbah. Atau tentu saja apresiasi kepada Mbah. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok 5-6 menit saja. Insya Allah. Shalom.